Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas satu peristiwa penting di masa Khulafa' Rasyidin, yang sering dijadikan contoh oleh para ulama dalam memahami istilah bid'ah hasanah, yakni pelaksanaan sholat tarawih berjamaah di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sholat tarawih adalah salah satu amalan yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan. Di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah melaksanakan sholat malam Ramadan bersama para sahabat secara berjamaah selama beberapa malam. Namun pada malam-malam berikutnya beliau tidak keluar ke masjid. Ketika para sahabat menunggu beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa beliau khawatir jika sholat tersebut diwajibkan atas umatnya. Sejak itu para sahabat melaksanakan sholat malam Ramadan secara sendiri-sendiri. Tidak ada larangan, namun juga tidak ada perintah untuk berjamaah secara tetap. Beberapa tahun kemudian, di masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau melihat keadaan kaum muslimin di bulan Ramadan. Sebagian sholat sendiri-sendiri, sebagian berjamaah dalam kelompok kecil dengan imam masing-masing. Melihat keadaan itu, Umar memerintahkan agar mereka dikumpulkan dalam satu jamaah di bawah satu imam, yaitu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ketika beliau menyaksikan umat Islam sholat tarawih bersama-sama dengan khusyuk dan tertib, beliau berkata, "Ni'matil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini." H.R. Al-Bukhari. Ungkapan Umar inilah yang menjadi dasar pembahasan panjang para ulama tentang makna bid'ah hasanah. Perlu dipahami, Umar bin Khattab tidak bermaksud menambah-nambahkan ajaran baru dalam agama. Sholat malam di bulan Ramadan sudah dikenal sejak masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang beliau lakukan hanyalah menghidupkan kembali sunnah yang telah ditinggalkan sebagian umat dengan bentuk pengaturan baru, berjamaah secara teratur di bawah satu imam. Inovasi Umar ini disebut bid'ah dalam pengertian bahasa, sesuatu yang baru dari segi bentuk pelaksanaannya, tetapi tidak keluar dari dasar syariat. Justru dengan inisiatif itu, beliau memudahkan umat untuk beribadah secara tertib dan berjamaah. Maka beliau menyebutnya bid'ah hasanah, inovasi yang baik dan sesuai dengan semangat syariat. Imam Syafi'i rahimahullah kemudian menjelaskan bahwa bid'ah tidak bisa disamaratakan semuanya sebagai kesesatan. Beliau berkata, bid'ah ada dua macam, bid'ah mahmudah, terpuji, dan bid'ah mazmumah, tercela. Segala sesuatu yang sesuai dengan sunnah, maka itu terpuji, dan segala sesuatu yang bertentangan dengan sunnah, maka itu tercela. Dengan demikian, pembagian bid'ah menjadi hasanah, dan sayyi'ah bukanlah pembelaan terhadap perkara baru tanpa dasar, tetapi penjelasan terhadap sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu bid'ah dalalah, yang dimaksud adalah setiap bid'ah yang menyimpang dari syariat. Imam Nawawi dan Imam Al-Iz ibn Abdus Salam kemudian memperinci lagi bahwa bid'ah dapat dikategorikan sesuai hukum 5. Wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram, bergantung pada kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat. Sholat tarawih berjamaah di zaman Umar bin Khattab adalah bukti nyata bahwa bid'ah hasanah dapat menjadi sarana menghidupkan nilai-nilai Islam tanpa menyalahi ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari peristiwa ini, para ulama menegaskan bahwa Islam bukan agama yang menolak segala bentuk pembaruan, tetapi menolak pembaruan yang menyalahi nas dan maqasid syariah. Setiap inovasi yang mengantarkan umat pada ketaatan, memperkuat persatuan, dan menjaga ruh ibadah, seperti tarawih berjamaah, termasuk dalam bid'ah hasanah. Maka benar apa yang dikatakan Umar bin Khattab, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Dan benar pula penjelasan Imam Syafi'i, bahwa tidak semua bid'ah itu sesat, karena ada yang justru menjadi sarana kebaikan. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang mampu memahami agama ini dengan seimbang, memelihara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga menghargai kebijaksanaan para sahabat serta ulama dalam